Hey teman-teman, aku Fauzan. Jadi pada hari ini kita akan mereview sebuah add-on dari Blender ya, yang bisa kita gunakan di Blender. Namanya Fluent. Fluent adalah add-on yang biasa digunakan untuk hard surface modeling di Blender. Jadi kebetulan juga teman-teman, mulai dari hari kemarin sampai hari Senin besok, jadi Blender Market mengadakan sebuah summer sale yang dimana lebih dari 2000 produk yang ada di Blender Market itu mendapatkan diskon 25%. Berarti teman-teman jika ingin membeli add-on, mungkin sekarang adalah salah satu waktu terbaik untuk belanja di Blender Market. Oke teman-teman, jadi kita kembali lagi ke Fluentnya. Jadi Fluent itu terbagi menjadi dua dalam kasta add-onnya, yaitu pertama Fluent secara dasar dan ada juga Fluent Power Trip ya, atau yang bisa di paling lengkapnya. Nah, setelah kalian udah beli, ini $21 kurang lebih, kalau misalnya kita ambil $1 500.000, berarti ini sekitar 320.000 rupiah. Nah, setelah kalian belanja add-on ini, kalian tinggal buka di bagian ordersnya, terus kalian download. Nah, setelah kalian download, kalian bisa langsung buka Blender kalian. Di sini di depan kita udah ada cube. Nah, kita tinggal buka edit, terus preference. Setelah itu kalian tinggal install add-onnya seperti bagaimana kalian menginstal add-onnya. Nah, setelah itu di sini ada cube. Kita delete aja dulu ya. Nah, kita untuk membuka menu dari Fluent, kita tinggal klik F pada keyboard. Seperti ini. Kita bisa lihat teman-teman, ada 4 sisi pada Fluent ini. Sisi kirinya adalah untuk Boolean things, yang dimana ini terdiri dari membuat, ada cutting, terus ada insert, terus slice, dan cut atau add. Di sini ikonnya sangat menggambarkan sih ya. Aku suka dengan ikonnya sini. Terus di bagian kanannya ini sebuah adjustment untuk boolean di sebelah kiri kita. Nah, terus di bagian atasnya itu untuk mereview boolean yang udah kita buat. Terus di bagian bawahnya ini seperti fungsi-fungsi tambahan pada Fluent. Ya, oh ya, di sebelah kanan ini ada toolbox. Kalian bisa lihat ini. Di sini nanti akan bermanfaat di banyak hal ya pada Fluent ini. Iya, langsung aja. Oh ya, Fluent ini saya gunakan Fluent 1.62 versi terupdate ketika video ini dibuat. Jadi teman-teman, kita langsung aja klik create. Nah, setelah kita klik create, di sini langsung muncul UI dari Fluentnya. Teman-teman bisa lihat kalau rectangle adalah kotak atau persegi 4, terus ada shape yaitu engine, terus ada circle yaitu lingkaran, dan ada sphere atau bola ya, bentuk bola. Di sini kita akan mengambil langsung rectangle-nya. Nah, teman-teman, pada Fluent ini mungkin agak berbeda karena di sini ada dua mode ketika kita mau buat objek. Yang pertama adalah ketika kita langsung mau membuat objek aja, kita nggak perlu memperhatikan bagaimana grid-nya. Namun, ketika kita ingin memberikan grid, kalian bisa klik kanan sebelum menggambar sesuatu di sini. Jadi di sini saya langsung mengklik kanan aja seperti ini, maka muncul sebuah grid yang sesuai dengan gridnya Blender ya. Setelah itu kita bisa lihat ada beberapa pilihan dari sini. Kita bisa geser-geser ini ke sini dengan cara klik grid menu terus geser ke sini. Oke. Setelah itu ada square distribution, ini untuk membagikan titik-titik secara lebih luas ya. Sana. Tuh. Kita kembaliin aja ke sini. Terus resolution, caranya itu kita klik terus dorong mouse kita ke kanan. Set. Oke. Mungkin aku maunya segini aja ya. Terus kita mau scale, memperbesar dari gridnya kira-kira gini aja. Terus di sini ada rotate X, Y, dan Z. Itu maksudnya ketika X berarti kita ingin rotate secara X. Ada Y, ada Z juga. Oke. Kita langsung gambar aja ya supaya cepat. Jadi di sini kita bisa langsung klik orange nih, terus menarik sampai manapun. Nah, pada Fluent ini dia ada seperti snap ke titik gridnya ini, kurang lebih kayak tuh kan.
Oke. Kurang lebih kita akan ambil di sini. Setelah kita puas di sini, kita klik lagi mouse-nya, klik kiri lagi mouse-nya. Terus kita dorong mouse-nya secara horizontal, kanan atau ke kiri. Sekarang kita akan mendorongnya ke kanan. Nah, karena aku agak nggak suka dengan Solidify yang atas bawah gini ya. Jadi kita mencetnya itu untuk mengatasi ini, kita bisa lihat di sebelah di UI dari Fluent itu ada offset toggle. Kita klik C, terus kita tinggal dorong mau ke bawah atau ke atas. Di sini saya akan mendorongnya ke atas. Setelah puas, saya akan klik C lagi. Nah, setelah kita klik C, maka Solidify-nya itu nggak akan ke atas dan ke bawah, tapi akan fokus ke atas aja seperti ini ya. Nah, setelah kita puas dengan ketebalan dari cube-nya, kita klik kiri lagi. Setelah klik kiri, sebenarnya ini akan hilang seharusnya. Tapi kalau misalnya kita ingin membuat sebuah adjustment kepada boolean yang udah kita buat, kita klik kiri langsung dari sini ya, sembarang di mana. Aku akan klik kiri di sini. Setelah itu kita tahan klik kirinya, akan muncul akan muncul menu-menu yang mau kita berikan kepada cube yang udah kita buat. Di sini Solidify adalah ketika kita ingin mengatur ketebalannya lagi, seperti yang tadi pertama ketika kita membuat cube-nya, seperti ini ya. Terus ada First Bevel. First Bevel ini maksudnya dia akan memberikan bevel kepada objeknya secara vertikal. Kita bisa lihat ini vertikal ya gambarnya. Oke, kita klik, terus kita dorong aja mouse-nya ke kanan dan ke kiri seperti ini. Itu udah jadi. Di sini juga ada preset dari Fluent, concave, strike atau convex. Oke. Jadi teman-teman yang mungkin membuat boolean ya, bevel yang mungkin nggak mau pakai bevel, bisa pilih strike, atau kalau misalnya mau pakai bevel tapi ke dalam, itu bisa pakai convex. Di sini kita akan milih concave aja. Di sini menjadi lebih rapi ya, cantik lihat. Setelah itu, setelah kalian bevel ya, ada second bevel. Maksudnya itu secara horizontal ya, bisa kalian lihat teman-teman. Tapi kalian juga harus hati-hati supaya di sini bevelnya nggak tabrakan dengan bevel sebelumnya yang udah kita buat. Kita escape aja karena aku lagi nggak mau buat aja bevel pada bagian horizontalnya. Terus ada taper. Taper ini maksudnya ketika kita ingin membuat suatu objek, misalnya sebuah cube nih, terus kita ingin membuat piramida, maka di atasnya kita buat taper untuk menjadi seperti gini loh. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Ada ini. Oke, kita langsung bisa memperbesar di bagian itu aja. Pada saat ini aku mau buat gini aja. Oke, sini ada pilihan-pilihan. Setelah kalian puas, bisa klik kiri untuk accept. Terus ketika kita ingin mirrornya tinggal klik ini aja. Tapi karena di sini adalah originnya, maka nggak kelihatan. Jadi kita ketika ingin array juga bisa klik di sini. Salah. Nah, gini akan muncul, dan ketika kita ingin menambahkan array-nya, kita tinggal scrolling pada mouse-nya. Maksudnya ketika kita ingin menambahkan array pada mouse, ketika kita ingin menambahkan array pada objeknya, kita lihat pada di sini di menunya, kita bisa klik C, maka kita tinggal dorong mouse-nya aja, maka akan muncul beberapa objek yang kita inginkan. Nah, misalnya kita ingin array tapi objek aslinya itu di tengah, jadi kita klik V aja guys. Nah, seperti ini. Ketika kita ingin adjustment lagi jarak-jarak dari array-nya, kita bisa klik C. Jadi langsung pindah kepada offset. Seperti ini. Setelah selesai, aku maunya 3 aja deh. Ya, 3 aja. Terus ketika kita ingin menambahkan array lagi, tinggal klik di bagian X sini. Udah selesai ya, udah jadi. Setelah selesai untuk membuat array, kita klik kiri. Terus aku rasa udah selesai. Di sini ada circular. Nah, yang nanti mungkin teman-teman bisa coba sendiri ya di bagian sininya. Gue keluarin aja.
Aduh, sampai keluar dong. Jadi ya teman-teman, tadi ada sedikit kesalahan teknis ya. Jadi kita buat objeknya lagi, kita create, terus ya kita klik kanan, terus kita scale-nya perbesarin, terus resolusinya kita tinggiin, terus kita buat sampai sini ya. Terus kita klik C sampai ke atas, terus kita mau apa ya, solidify lagi, tebelin, terus kita mau bevel ini supaya cantik. Terus kita second bevel lagi, tapi ya sekali ini kita mau di bagian sini ya, supaya cantik ya, udah rapi. Setelah itu kita mau buat di bagian taper, di bagian atasnya kita perkecil seperti objek yang udah kita buat sebelumnya sampai sini. Ops, kondisi di atasnya agak berantakan bevelnya, jadi gini aja ya, kita lihat ada ya. Terus bagian array bagian kiri, seperti ini teman-teman. Nah setelah kita udah selesai, tadi sebelumnya kita masuk di bagian circular array ya, seperti ini. Ketika kita ingin membuat circular array ya, ketika kita nggak ingin aja ya, kita klik kanan untuk selesai. Ketika kita udah membuat selesai objeknya seperti ini. Nah tapi salah satu ciri khas dari Fluent itu teman-teman, ketika kita ingin membuat objek, ketika kita udah selesai itu, ketika kita ingin masuk edit mode, maka yang akan muncul adalah plane ya, sebuah plane. Di sini agak unik karena Fluent itu memang membentuk, dia benar-benar ingin hard surface modelingnya itu dari object mode. Jadi ketika kita masuk edit mode, dia akan masuk ke plane, harus plane. Semua objek-objek Fluent itu harus plane. Jadi ketika kita ingin mengedit sebuah objek itu juga harus plane. Itu harus diperhatikan juga untuk teman-teman yang ingin membeli add-on Fluent. Nah, di sini kita bisa memberikan adjustment untuk besar kecilnya. Di sini kita akan di sini aja ya, supaya nggak apa ya, nggak tabrakan lah ya. Gini, setelah selesai kita kembali ke object mode. Jadi agak kecil. Yap, gini kali ya. Ini, kayak gini aja. Nah, setelah selesai, ginilah sebuah hasil cepat dari Fluent. Nah, ketika kita ingin selesai ya, di sini ada banyak modifier yang udah dibuat dari Fluent. Teman-teman bisa lihat ya. Teman-teman bisa lihat di sini, situ ya. Teman-teman bisa lihat di sini ada banyak banget modifier yang dibuat dari Fluent. Kita harus perhatiin juga. Setelah kita udah selesai buat objeknya, kita klik F lagi, terus auto completion. Nah, di sini ada sebuah yang menarik dari Fluent. Jadi ketika kita hover mouse-nya kepada sini ya, kepada menu ini, ada kelihatan menu-menu dari, kalau misalnya kita klik kiri, terus kiri dan control dan kiri mouse itu akan seperti ini, apply without duplication. Terus kalau alt itu apa, shift itu apa, dan control shift itu apa. Kita langsung klik aja ya, seperti ini auto completion-nya. Nah, setelah selesai, modifier yang tadi di sini banyaknya, di sini semuanya udah langsung ke apply. Dan ketika kita masuk ke edit mode, di sini udah bukan plane, tapi udah sebuah berbentuk objek. Plus di sini udah dibuatin unwrap ya. Jadi udah ada scene-nya yang akan bisa kita gunakan untuk UV editing nanti atau pada bagian texturing. Ya gitu aja kali ya review singkat dari Fluent. Semoga bermanfaat, dan ya teman-teman jika ingin sebuah tutorial lebih lanjut kepada add-on, bisa kirim komentar di bawah video ini. Teman-teman, itu aja dari Fauzan, dan jika kalian merasa video ini bermanfaat, bisa share ke teman-teman, dan jangan lupa subscribe untuk jangan ketinggalan dari tutorial add-on Blender. Gitu aja dari aku, Fauzan. Ya, dan jangan lupa untuk stay produktif bareng Siojan. Bye-bye.